mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana ya Rabb, ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatal muqarrabin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu saudaraku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita di kajian perdana kita pasca Ramadan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita mulai kajian kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah menjadi kebiasaan para nabi dan para rasul, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah usai untuk melakukan perintah dari Allah, ketika sudah usai untuk melakukan amal ibadah, ketika sudah usai untuk melakukan amal soleh, maka para nabi dan para rasul mereka senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk menerima amal-amal mereka. Coba Bapak Ibu sekalian, karena ini layar belum terlihat, kita lihat di dalam suratul Baqarah. Bagi Bapak Ibu yang ada mushafnya silahkan dibuka di juz akhir, di juz pertama di dalam surat Al-Baqarah. Belum nyambung Pak? Belum ya? Silakan lihat di ayat 127. Bagi yang ada aplikasi silakan lihat di ayat 127. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat 127. Belum nyambung. Sudah ya? Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Di sini Allah itu, Bapak Ibu sekalian, memerintahkan kepada kita. Wa idz yarfa'u. Yarfa'u itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab, ya kita lihat ya, di surat Al-Baqarah ayat 127. Kita baca bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, karena dalam kaidah bahasa Arab, ada kita mengenal namanya fi'il. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Apa tuh fi'il? Kata kerja. Ada namanya fi'il madhi. Ini pelan-pelan bagi Bapak Ibu yang belum pernah belajar bahasa Arab. Ada namanya fi'il madhi. Kemudian ada fi'il apa lagi? Bukan mudhari'. Kita itu suka sesuatu yang miring-miring gitu ya. Mudhari', jadi mudhari'. Nanti ada maf'ul bih, dibaca maf'ul bih itu. Ya, ada fi'il mudhari', ada namanya fi'il amr. Jadi ini salah satu kewajiban kita Bapak Ibu sekalian kalau sudah muslim itu ya minimal belajar bahasa Arab dasar gitu ya. Ada namanya fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Apa fi'il madhi? Kata kerja lampau. Jadi kata kerja lampau gitu. Yang kedua fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'? Kata kerja sekarang atau akan datang. Ada fi'il amr. Apa fi'il amr? Kata kerja perintah. Oke, pelan-pelan kita belajar bahasa Arab nih. Ada fi'il madhi. Apa fi'il madhi tadi? Kata kerja lampau yang menunjukkan kepada kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau. Kemudian ada fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Dan yang ketiga adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi, di ayat 127. Allah mengatakan apa? Yarfa. Jadi yarfa itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi yang menunjukkan kata kerja yang terjadi sekarang atau yang akan datang. Namun dalam kaidah bahasa Arab, ketika ada fi'il madhi, fi'il mudhari', sebelumnya ada id. Wa id yarfa'u. Tadi yarfa' tadi kata kerja apa? Sekarang atau yang akan datang. Tapi kalau sebelumnya ada id, maka dia menunjukkan kepada fi'il madhi, kata kerja lampau. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya apa? Allah ingin menggambarkan kisah-kisah masa lampau. Namun seakan-akan itu kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam disuruh untuk Allah Bapak Ibu sekalian meninggikan bangunan
Ka'bah. Bangunan Ka'bah itu sudah terjadi di masanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi di sini nih Allah ingin menggambarkan bahwasanya ada suatu kisah yang terjadi pada masa lampau, yaitu kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Namun seakan-akan Bapak Ibu sekalian, kita itu merasakan kehadiran, menyaksikan secara langsung bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam membangun bangunan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi wassalam diminta untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Tapi kenapa kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, kenapa kok jaraknya jauh nih? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Nabi Ibrahim alaihi salam itu yang membangun bangunan Ka'bah. Sementara Nabi Ismail alaihi salam hanya membantu saja. Jadi yang membangun bangunan Ka'bah bukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, bukan berdua. Namun yang bangun siapa? Nabi Ibrahim saja, namun dibantu oleh anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi wassalam. Maka antara Ibrahim dengan Ismail jaraknya jauh. Andaikan kalau yang membangun adalah dua, maka ayatnya akan berbunyi wa idz yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'ida minal baiti Rabbana taqabbal minna. Nah, di sini memberikan isyarat kepada kita Bapak Ibu sekalian. Ketika sekelas Nabi Ibrahim alaihi wassalam dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika sudah usai untuk membangun bangunan Ka'bah, maka yang pertama kali diucapkan oleh berdua adalah Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Kita mengenal Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Siapa beliau? Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Semua nabi-nabi setelahnya itu, mereka adalah anak dan dzurriyyah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekelas Abul Anbiya, sekelas Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah usai melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang diucapkan adalah Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah usai melakukan as-shalah al-maktubah, salat 5 waktu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai untuk bermajlis dengan para sahabatnya, salah satu di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ini satu doa rentetan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta 3 hal. Allahumma inna nas'aluk, ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah. Apa yang diminta oleh Nabi? Ilman nafi'ah. Itu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nabi kita dengan bi asma'il, dengan nama aslinya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil nabi-nabi yang lain, maka Allah panggil bi asma'ihal mujarradah. Allah panggil dengan nama-nama aslinya. Coba kalau Allah ingin memanggil Nabi Ibrahim, Allah manggil dengan nama aslinya, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Ketika Allah ingin memanggil Nabi Adam, apa panggilan Allah? Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil Nabi Zakaria, apa panggilan Allah? Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ketika Allah ingin memanggil Nabi Yahya, Allah panggilan Allah, ya
Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Semua nabi di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, Allah panggil dengan bi asma'ihal mujarradah. Allah panggil dengan nama aslinya. Tapi ketika Allah ingin memanggil Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak Allah panggil dengan nama aslinya, tapi Allah panggil dengan panggilan kecintaannya, yaitu ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Salah satu di antara rentetan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wa amalan mutaqabbalah. Semoga Allah menerima amal-amal kami. Makanya itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan di dalam ayat, Allah turunkan di surat Al-Mu'minun. Silakan lihat surat Al-Mu'minun. Di surat Al-Mu'minun di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." 1 2 3. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. 1 2 3. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ini mat apa ini? Ma'atau. Mat apa namanya? Ketika ada mad bertemu dengan hamzah di lain kata, namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil bacaan kita itu panjangnya berapa? 4 atau 5 harokat. Ini pelan-pelan belajar bahasa Arab, kita belajar tajwid, belajar qiraat nih. Namanya apa ini? Mat apa? Jaiz munfasil. Apa namanya? Mad jaiz munfasil. Apa mad jaiz munfasil? Ketika ada mad bertemu dengan hamzah di lain kata, maka panjangnya berapa? 4 atau 5 harokat. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. 1 2 3. Di sini jangan ditahan ini. Ini apa bertemu dengan apa? Waw sukun bertemu dengan waw. Maka tidak ada kewajiban untuk menggunnahkan. Ingat, huruf gunnah itu ada berapa Bapak Ibu sekalian? Di antara 20 berapa huruf coba? Huruf hijaiyah berapa jumlahnya? Tuh, kok masih beda lagi nih? Kita sepakat ini, di majelis ini huruf hijaiyah ada berapa jumlahnya? Jangan 28 lagi. 29 huruf hijaiyah. Ini yang mengatakan 28 itu berarti asumsinya apa? Hamzah dengan alif itu adalah huruf yang sama. Sementara hamzah itu punya makhraj dan sifat sendiri, alif punya makhraj dan sifat sendiri. Makanya kita sepakat ini. Di majelis kita ini jumlah huruf hijaiyah berapa? 29 huruf. Nah, dari 29 huruf itu, berapakah huruf yang dia itu berhak untuk masuk ke pangkal hidung? Atau kita istilahkan dengan apa ini? Al-Khayshum. Berapa huruf jumlahnya? Cuman 2. Itu huruf apa? Mim dan nun saja. Jadi kalau ada mim dan nun itu ditahan.
Nah, tadi di sini di ayat ini ada apa bertemu dengan apa? Ada waw sukun bertemu dengan waw. Ada urusan dengan mim? Tidak ada. Ada urusan dengan nun? Tidak ada. Jangan ditahan makanya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mereka itu memberikan apa-apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilah. Sementara hati-hati mereka itu khawatir gitu. Jadi ada orang-orang yang senantiasa bersedekah, orang-orang yang senantiasa memberikan sesuatu, tapi hati mereka khawatir. Ketika ayat ini turun, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Wahai Rasulullah, ketika ada ayat turun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan ada orang-orang yang mereka itu memberikan apa-apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, sementara hati-hati mereka khawatir. Ahwar rajulul ladzi yazni wa yasrik wa yashrabul khamr. Apakah ayat ini wahai Rasulullah diturunkan kepada orang-orang yang berzina, diturunkan kepada orang-orang yang mereka itu mencuri, dan diturunkan kepada orang-orang yang mereka wa yashrabul khamr, meminum khamr? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya binta Abu Bakar. Bukan. Ayat itu tidak diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang berzina, tidak diturunkan kepada orang-orang yang mencuri, tidak diturunkan kepada orang-orang yang mereka meminum khamr. Walakinnahu ar-rajul yasum wa yatasaddaq wa yusalli wa huwa yakhafu alla yataqabbalu minhu. Tapi ayat ini Bapak Ibu sekalian diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang mereka senantiasa berpuasa, orang yang mereka itu bersedekah, orang-orang yang mereka itu sholat, wa huwa yakhafu alla yataqabbalu minhu. Namun mereka khawatir ketika sholat mereka tidak diterima oleh Allah, zakat mereka tidak diterima oleh Allah, dan sholat-sholat mereka tidak terima oleh Allah. Maka kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalan itu kata Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah ketika sosok orang tersebut adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Arab itu ada tundil hasr, kata pembatas. Yang menunjukkan apa? Ketika Allah ingin memberikan kriteria kepada sesuatu, contohnya innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah itu hanya menerima amalan-amalan itu dari siapa mereka? Al-muttaqin. Siapa al-muttaqin? Orang-orang yang bertakwa. Ini memberikan isyarat kepada kita. Ketika sosok-sosok orang itu beramal namun dia tidak bertakwa kepada Allah, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat di dalam ayat ketika Allah menyuruh kepada orang-orang untuk berpuasa, inputnya apa? Siapa yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa? Orang-orang beriman. Maka Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Namun outputnya apa Bapak Ibu sekalian? La'allakum tattaqun. Jadi Allah itu berkehendak apa? Yang Allah inginkan. Ketika Allah panggil kita di awal Ramadan, yaitu dipanggil adalah orang-orang yang bertakwa, maka seharusnya yang hadir di majelis ini semuanya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian, indikator bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan ini. Sekarang kita masuk di bulan apa Bapak Ibu? Syawal. Syawal itu artinya meninggi. Sementara dalam kosakata bahasa Arab ada istilah namanya rofa. Rofa artinya juga apa? Meninggi. Jadi ada dua kata dalam bahasa Arab. Syawal artinya apa? Meninggi. Sementara rofa juga artinya apa? Meninggi. Kalau ada dua kata yang dia itu berbeda, namun artinya sama, pasti ada makna yang berbeda. Rofa itu artinya meninggi secara derajat. Kalau ada kata rofa di dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan apa? Meninggi secara derajat. Contohnya apa di dalam surat Al-Hujurat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada orang-orang yang nanti akan ditinggikan derajat oleh Allah secara derajat. Siapa mereka? Satu, orang yang syaratnya beriman. Yang kedua apa? Berilmu. Jadi orang yang mereka itu beriman dan dia berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat mereka. Kalau orang punya ilmu, tak punya iman, terjadi pada hari ini. Wakil rektor suatu universitas saja bisa melecehkan mahasiswinya loh, dengan dalih apa? Bimbingan skripsi. Gitu. Coba itu coba. Berilmu atau tidak berilmu itu. Bahkan terakhir tuh dokter itu, ya. Sampai saya lihat videonya, wah benar. Makanya bapak-bapak ini gitu. Hadirkan rasa cemburu gitu loh ya. Ketika apa? Istri-istri kita atau anak perempuan kita dan kondisinya sedang hamil mau melahirkan, mendingan carilah. Kan banyak dokter-dokter perempuan sebenarnya gitu ya. Akhirnya terjadi kan? Dokter dengan dalih USG gitu ya. USG di sini, yang dipikirnya di sini kan gitu ya. Ini berilmu kan? Tapi tidak menghadirkan ilmunya dengan keimanannya. Berilmu tidak menghadirkan keimanan. Terjadi pada hari ini. Makanya syarat ketika Allah ingin menaikkan derajat seseorang itu syaratnya cuma dua. Apa itu? Beriman dan berilmu. Allah sebut beriman dulu baru berilmu. Baru Allah taikkan derajatnya di hadapan Allah. Ketika orang berilmu tidak menghadirkan keimanan pada dirinya, maka hari ini apa? Wa yadha'u iman. Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Luar biasa loh, wakil rektor loh kan gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau memakai istilah rofa, maka artinya apa? Meninggi secara derajat. Tapi kalau syawal itu meninggi secara volume. Makanya Allah itu ingin sebenarnya ketika kita semuanya ini keluar dari madrasah Ramadan masuk di bulan Syawal. Apa yang Allah Ta'ala inginkan? Seluruh amalan-amalan kita itu semuanya meningkat. Sholatnya meningkat, sedekahnya meningkat, amal solehnya meningkat. Maka indikator bagi seseorang itu diterima oleh amalannya oleh Allah atau tidak, pertama apa? Keistiqomahan beramal pasca Ramadan. Jadi kalau setelah kita keluar dari Ramadan, kemudian keistiqomahan amalan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu berlanjut pada bulan-bulan berikutnya, maka ini sebagai indikator bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kaidahnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan thawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Ini kaidah Pak ya. Thawabul hasanah
al-hasanatu ba'daha. Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Yuk, 1, 2, 3. Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Kaidahnya itu thawabul hasanah, balasan kebaikan itu adalah al-hasanatu ba'daha, yaitu kebaikan setelahnya. Jadi seseorang itu dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya itu apa? Ketika dia beramal pada bulan Ramadan, kemudian ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, amalnya itu dilakukan kembali olehnya. Makanya ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, maka disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Puasa Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia mengiringnya dengan 6 hari, puasa apa namanya? Puasa Syawal. Maka dia itu seperti puasa sepanjang tahun. Kita kemarin puasa berapa hari Bapak Ibu sekalian? 30 hari. Sementara Syawal itu berapa hari? 6 hari. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang dia itu melakukan suatu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 30 dikalikan 10 Bapak Ibu, berapa? 300. 6 dikalikan 10? 60. Sama dengan 360. 360 itu berapa tahun, Pak? 1 tahun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasimad dahr. Barang siapa yang dia itu berpuasa Ramadan penuh, kemudian dia mengikutkan pasca Ramadan itu dengan 6 hari yang kita sebut sebagai 6 hari puasa Syawal, kana kasiyamid dahr. Maka dia itu seperti puasa selama 1 tahun. Terbukti. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tanda bahwasanya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita keluar dari bulan Ramadan adalah keistiqomahan beramal pasca Ramadan. Yang ketika kita pada bulan Ramadan melakukan puasa Ramadan, maka kita menghadirkan setiap keluar dari bulan Ramadan dengan puasa Syawal, dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa Bid di setiap bulannya. Yang ketika kita pada bulan Ramadan melakukan sholat 5 waktu di masjid, kemudian kita setelah keluar dari Ramadan kita menghadirkan yang tidak pernah qobliyah menjadi qobliyah, yang tidak pernah ba'diyah kemudian ba'diyah, yang tidak pernah tahajud kemudian tahajud, maka ini kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kana dzalika alamatun min qabulil hasanatil ula. Ini sebagai pertanda bahwasanya Allah Ta'ala menerima amalan-amalnya pada amalan yang pertama, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi amalan kita pada bulan Ramadan itu indikasi diterima oleh Allah, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Hambali rahimahullah, wa kana dzalika alamatun min qabulil hasanatil ula. Ketika tidak pernah kita puasa Senin Kamis kemudian kita jadi puasa Senin Kamis, tidak pernah tahajud kemudian kita bisa tahajud di luar bulan Ramadan, maka itu sebagai qabulil hasanatil ula, sebagai tanda diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menjaga keistiqomahan beramal pasca Ramadan. Jaga tarawihnya dengan senantiasa kita tahajud di sepertiga malam terakhir. Jaga sedekahnya ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita kelebihan harta. Jaga seluruh amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan pasca kita keluar dari bulan Ramadan. Maka tugas kita Bapak Ibu sekalian adalah meramadankan bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima amalan kita. Maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair.
Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Insya Allah kita lanjutkan kembali tafsir kita nanti, yaitu kita nanti di surat Al-Baqarah di pertemuan yang akan datang insya Allah biidnillahi ta'ala. Baik, sampai sini Bapak Ibu sekalian, ada yang mau diskusi, ada yang bertanya, tafadhol masykurah ma'jur. Tafadhol. Di surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Di jarak itu di situ ada mimatik mengubah. Cara bacanya dengan mimatik mengubah. Ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, maka Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala mengatakan fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, maka fal awwalul ikhfa dibaca dengan ikhfa. Namanya ikhfa apa ini? Syafawi. Kenapa dinama syafawi? Karena mim itu keluar dari makhraj asy-syafah. Apa asy-syafah? Bibir. Ya. Pertanyaan Bapak tadi, ketika mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca ikhfa syafawi. Dalam ilmu tajwid, kita tidak menafikan ada dua madhab. Ada madhab Pesir dengan madhab Syam. Maka di sini ada dua cara baca. Pertama namanya intibaq. Namanya intibaq. Yang kedua namanya tarkul furjah. Intibaq itu apa? Rekat sempurna antara bibir atas dengan bibir bawah. Contohnya apa tadi Bapak? Tarmihim bihijarah. Contohnya tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Ini ada mim sukun bertemu dengan ba. Cara yang pertama, intibaqus syafataini. Bibir atas dengan bibir bawah rekat sempurna. Bila kaz tanpa harus ditekan kuat. Contoh. Tarmihim bihijarah. 1, 2, 3. Tarmihim bihijarah. Jadi bibir atas dengan bibir bawah rekat sempurna ya. Namun jangan bila kaz, jangan ditekan. Contoh gini. Tarmihim jangan ditekan. Tapi cukup hanya merekatkan saja. Tarmihim bihijarah. Yuk. Itu cara namanya intibaq, rekat sempurna. Apa yang direkatkan? Bibir atas dengan bibir bawah. Ada cara yang kedua namanya tarkul furjah. Apa tarkul furjah? Tark artinya meninggalkan, furjah artinya meninggalkan celah. Artinya bibir atas dengan bibir bawah tidak rekat sempurna. Ada renggang sedikit. Contoh. Tarmihim bihijarah. Saya ulangi lagi. Tarmihim him bihijarah. 1, 2, 3. Tarmihim him bibir atas dengan bibir bawah jangan direkatkan loh ya. Masih ada tark. Apa tark? Meninggalkan celah tuh. Jadi renggang sedikit. Tarmihim bihijarah. Yuk, saya ulangi cara yang pertama. Cara yang pertama dengan cara intibaq, rekat sempurna antara bibir atas dengan bibir bawah. Tarmihim bihijarah. Cara yang kedua, tarkul furjah, yaitu meninggalkan
celah atau renggang sedikit. Tarmihim bihijarah. Nah, bisa dipahami Pak? Ya, thayyib. Jazakallahu khairah. Ada yang lain mau nanya? Sudah? Thayyib, jazakallahu khairah. Ketemu lagi insyaallah di pekan pertama di bulan Mei insyaallah biidznillah taala. Thayyib, ila liqa ma'assalamah. Semoga yang sedikit ini berikan ilmu kepada kita. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Nakhtatim bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.